Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang diulas kali ini adalah buku Jangan Bakar Taman Surgamu. Jangan Bakar Taman Surgamu adalah karya almarhum Jalaluddin Rahmat. Terbit tahun 2017 oleh Nuansa Cendekia. Tebalnya 120 halaman. Format bukunya buku saku sehingga enak dipegang dan dibawa. Alhamdulillah saya membacanya sampai tuntas. Buku yang kecil itu saya buka lembar demi lembar. Saya lihat pengantarnya sekitar 23 halaman. Panjang, dan itu pun diakui oleh penulisnya sebagai upaya mengantarkan pentingnya tema buku yang disajikan, yaitu seri tasawuf wara'. Saya baca dari awal hingga akhir halaman. Saya menangkap pesan dari pengantar buku bahwa yang ditekankan dari kata wara' ini, dari wara' ini adalah upaya menghindari dari perbuatan yang dilarang Allah. Jadi wara' itu artinya adalah menghindar dari yang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aspek ketaatan pada amal ibadah, ritual atau memperbanyak pahala adalah kelanjutannya. Jadi ketika sudah kita berusaha untuk menghindar dari perbuatan yang dilarang Allah, kita harusnya juga meningkatkan amal ibadah ritual, memperbanyak pahala, diantaranya dengan memperbanyak ibadah-ibadah sosial selain ritual. Tentu diiringi juga dengan tidak berkelakuan buruk atau saatnya kita tidak memampukan diri kita untuk menghindar dari dosa-dosa atau mengurangi dari dosa-dosa. Bisa dihitung dalam setiap hari itu berapa dosa yang kita lakukan. Mungkin mudah-mudahan dari hari ke hari itu bisa dikurangi. Misalkan satu hari itu dosa kita 100, mudah-mudahan besok bisa berkurang 99, misalkan begitu. Terus itu bagusnya memang seperti itu, menjaga. Jadi supaya jangan bertambah, mengurangi kalau bisa gitu. Jadi buku Jangan Bakar Taman Surga ini lebih menitik beratkan pada upaya untuk penyucian diri dengan mencegah diri dari dosa. Menjadi target yang dicapai oleh sang penulis, yaitu Kang Jalal, bahwa takholi, membersihkan diri, bahwa ada istilah takholi, membersihkan diri dari berbagai dosa, dan takhali, mengisi diri dengan amal dan kebaikan. Ini bagian dari riyadhah sofistik, riyadhah tasawuf. Kemudian nanti mengisi menampakkan keindahan akhlak kita, disebut dengan tajalli gitu. Jadi diawali dengan takholi, kemudian takhali dan tajalli. Di pengantarnya saja penulisnya menyatakan buku ini akan berlanjut dengan seri buku lanjutan dengan tema ihsan dan rahmat. Ya, tentu saja dengan kepulangan beliau almarhum itu bisa terhenti kajian buku ini, tetapi insya Allah mungkin pelanjutnya akan melanjutkan tema lanjutan dari buku ini, yaitu ihsan dan rahmat. Sebuah rencana yang baik dan penting untuk diwujudkan. Insya Allah saya akan ikut membaca buku itu kalaupun hadir yang bertemakan ihsan dan rahmat. Buku ini memuat narasi-narasi pendek dan renyah berupa potongan kisah hikmah, riwayat-riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW, riwayat dari maula dan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, dan juga cuplikan-cuplikan kisah peristiwa yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang punya efek bagi kita untuk menyadari tentang betapa dosa itu sangat berbahaya bagi kita nanti di akhirat.
sekilas yang bertaburan dalam narasi berupa hadis riwayat yang mendorong pembaca khususnya saya agar tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Jadi ada upaya yang ditekankan oleh penulis ini adalah agar supaya kalau kita sudah membaca buku ini kita sadar untuk tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Berupayalah untuk memaafkan orang lain, bersikap welas asih kepada orang-orang yang sudah wafat. Maksudnya bukan hanya pada orang wafat juga, tapi juga kepada orang-orang yang masih hidup tapi berbelas kasih, misalkan dengan memberikan bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan surah Al-Quran, membacakannya buat mereka agar mereka mendapatkan welas asih dari kita. Dan meskipun tadi disebutkan banyak riwayat terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi juga ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang melegitimasi narasi yang tersaji dari buku ini. Jadi tentu saja di sini kita bisa pahami bahwa ternyata Kang Jalal itu kuat dari segi riwayat, kuat dari segi dalil-dalil hadis maupun Al-Quranul Karim setiap kali menyajikan bukunya itu. Terakhir yang saya kira penting disebutkan bahwa almarhum penulisnya pada halaman 51 dan 74 menyatakan Abu Rafi yang merupakan maula Rasulullah dan Salman Al-Farisi yang merupakan sahabat Rasulullah sebagai bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Keduanya bagi kita, informasi kita adalah sahabat Rasul, tapi kemudian oleh almarhum ditemukan ada riwayat yang di pengakuan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa sosok Abu Rafi dan Salman Al-Farisi adalah bagian dari keluarga Nabi, bagian dari Ahlul Bait. Bahkan dengan mengutip hadis Salman minna Ahlul Bait, Salman minna Ahlul Bait. Tentu saja makna minna Ahlul Bait ini dari atau juga mati ditandai dimaknai, bisa dimaknai sebagai tanda orang yang masuk dalam golongan Ahlul Bait dan sebagainya. Tetapi jelas-jelas dari riwayat ini bahwa kedua sahabat itu adalah bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Dari pernyataan buku tersebut bisa diketahui bahwa sahabat Rasulullah SAW ternyata masuk juga dalam bagian Ahlul Bait yang biasanya kita pahami Ahlul Bait itu hanya li khamsah itu, Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah itu, tetapi kemudian menemukan ada riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengakui Abu Rafi dan Al-Farisi, Salman Al-Farisi sebagai minna Ahlul Bait. Sehingga dalam buku ini saya memahami bahwa Ahlul Bait tidak lagi bermakna personalitas orang-orang suci yang 5 atau yang kemudian disebut sebagai ahlu kisah, tetapi mereka yang setia dan khidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pun disertakan di dalamnya. Karena itu barangkali pesan secara tidak tersirat dari buku ini adalah mengajak kita untuk memberikan pelayanan kita kepada Rasulullah SAW. Satu di antaranya adalah dengan menerapkan akhlak yang mulia, kemudian juga tidak mengotori ajaran agama Islam, tidak mengotori agama Islam itu dengan perbuatan-perbuatan tercela, khususnya pada kita harus menunjukkan bahwa sebagai Rasulullah SAW sebagai teladan utama, uswatun hasanah, diwujudkan oleh kita dengan sebisa-bisanya. Kalau kita misalkan bisanya hanya senyum, ya kita lakukan senyum, tapi senyum dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Mohon maaf bila pemahaman saya sangat kurang atas buku tersebut. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.